Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifka dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sejarah renang nasional dan internasional. Selamat menyaksikan. Nah, sejarah masa sebelum kemerdekaan. Kolam renang yang didirikan itu hanya di kota-kota besar dan di daerah pegunungan yang bagus panoramanya. Hanya dilakukan oleh bangsa kulit putih dan kaum bangsawan saja, karena biaya masuknya mahal. Kolam renang yang pertama didirikan di Indonesia yaitu Kolam Renang Ciamplas Bandung tahun 1904, Kolam Renang Cikini Jakarta, dan Kolam Renang Brantas Surabaya. Dan bentuknya masih sederhana. Kolam renang yang agak modern itu didirikan sekitar tahun 1930, seperti Kolam Renang Manggarai Jakarta dan Tegalsari Surabaya. Kolam renang militer pertama di Cimahi Bandung dan di Pisangan Magelang. Tahun 1930 berdirilah Perkumpulan Renang dari Kalangan Bangsa Indonesia atau Perkumpulan Indonesia Muda dan keturunan Tionghoa, Perkumpulan Tionghoa, Tsinghua, Kunghua, dan lain-lain. Pada waktu Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Nah, kesempatan untuk berenang itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua kolam renang dibuka untuk umum, dan kesempatan itu tentunya tidak disia-siakan oleh rakyat Indonesia, terutama selain bangsawan dan kulit putih. Kemudian masuk pada masa setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perkembangan renang di tanah air itu agak menurun karena disebabkan bangsa kita terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret tahun 1951, perkembangan renang Indonesia masih di bawah pimpinan Zembon for Indonesia atau disingkat ZBVI. Kemudian pada tanggal 24 Maret tahun 1991 lah dibentuklah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI, dengan ketua pertama adalah Dr. Purwosoedarmo. Selanjutnya PBSI diterima menjadi anggota PORI atau Perserikatan Olahraga Olimpiade Indonesia, dan pada tahun 1952 PBSI menjadi anggota resmi Federasi Renang Dunia atau Federation Internationale de Natation Amateur atau FINA, dan menjadi anggota resmi International Olympic Committee atau IOC. Pada tahun 1953 Indonesia mengirim tim renang dalam Youth Festival di Bandung. Dan tahun 1954 Indonesia mengirim tim renang dan polo air ke Asian Games 2 di Manila. Nah, kemudian selanjutnya tahun 1956 Indonesia mengirim 3 orang perenang ke Olimpiade di Melbourne untuk mewakili Indonesia, yaitu Ria Tobing 200 meter gaya dada putri
Marta Gultom untuk 100 meter gaya punggung putri dan Habib Nasution untuk 100 meter dan 400 meter gaya bebas putra. Nah, kemudian pada tahun 1958 Indonesia mengirimkan tim renang dan tim polo air ke Asian Games 3 di Tokyo. Kemudian pada tahun 1959 PBSI menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, agar tidak sama dengan Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Pada tahun 1963 Indonesia harus mundur dari keanggotaan FINA karena saat itu pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam Games of the New Emerging Force ke-1. Karena yang hadir dalam perhelatan itu adalah negara-negara yang bukan anggota FINA, dan anggota FINA tidak boleh bertanding dengan yang bukan anggota FINA, sehingga lebih baik mengundurkan diri dari FINA daripada kena skorsing. Namun pada tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Kemudian sejarah renang dunia. Bukti-bukti sejarah renang dunia dapat kita ketahui sekitar di tahun 3500 sebelum Masehi di Mesir, yaitu dari pahatan batu berbentuk gambar orang sedang berenang baik di makam-makam maupun di candi-candi orang Assyria, Yunani, dan Roma purba. Kemudian di Roma renang juga memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 600 sebelum Masehi di tepi Sungai Tibet telah ramai dikunjungi oleh penduduk kota Roma untuk berenang sambil bersantai. Di Roma renang dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam pendidikan keprajuritan. Di Yunani, salah satu pokok yang terpenting dalam pendidikan secara umum dan berkembang pesat, sehingga pada masa itu sering diadakan pesta-pesta air yang digemari oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dalam mata uang Yunani dan bangunan-bangunan peninggalannya. Misalnya permadani yang besar di dekat terme atau sumber air panas. Nah, di abad pertengahan juga termasuk dalam 7 kesempurnaan para bangsawan, yaitu bersyair, main catur, menunggang kuda, berenang, memanah, main anggar, dan berburu. Mulanya kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 1902 Richmond Cavill yang berasal dari Australia mengenalkan renang dengan teknik baru, yaitu gaya bebas saat mengikuti Olimpiade. Sejak saat itu renang terus berkembang hingga muncul bermacam-macam gaya atau nomor perlombaan, seperti lomba gaya bebas 100 meter serta gaya bebas estafet 4x100 meter. Pada video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali 3 perenang legendaris Indonesia. Yang pertama ada Lukman Nyode atau Olimpian Lukman Nyode. Beliau merupakan perenang Indonesia kelahiran Jakarta
tanggal 31 Oktober 1963. Nah, beberapa prestasi yang pernah beliau capai yaitu memegang rekor Asia untuk 100 meter gaya punggung, membawa pulang 2 medali emas untuk nomor punggung 100 meter di ajang SEA Games Singapura tahun 1983. Pernah mendapat gelar The Best Performance di Cypress High School, menjadi salah satu kontingen Indonesia yang tampil di Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Oke, kemudian siapa yang tidak mengenal dengan Richard Sambera? Richard Sambera merupakan perenang putra andalan Indonesia kelahiran Jakarta 11 Desember tahun 1971. Nah, prestasi yang pernah beliau raih yaitu meraih medali perunggu di Asian Games tahun 1960 di Beijing, China. Meraih penghargaan All American Division 1 NCAA. Kemudian dia sebagai pemegang rekor SEA Games untuk cabang renang tahun 100 meter. Pemenang medali emas di SEA Games untuk cabang renang 50 meter tahun 1957, 1997, 1999, dan 2001, 4 tahun berturut-turut. Pernah meraih medali perak untuk World Swimming Championship untuk cabang renang 50 meter Hong Kong pada tahun 2000. Pernah meraih The Best Indonesia Athlete SIWO PWI tahun 2001. Kemudian yang ada perenang wanita kebanggaan Indonesia yaitu Elsa Manora Nasution. Elsa merupakan perenang asal Jakarta yang mengkhususkan diri di gaya punggung. Nah, beberapa prestasi yang pernah beliau torehkan yaitu wanita yang lahir pada 25 Oktober 1977 ini antara lain meraih medali perunggu pada event 100 meter gaya punggung di SEA Games 2003 di Hanoi, Vietnam. Kemudian berkompetisi di Olimpiade Sydney 2000 di nomor 100 meter gaya punggung. Atlet terbaik nasional SIWO PWI Jaya tahun 1980, 1981, 1983. Nah, pernah mendapat 9 medali emas dalam kejuaraan antar klub di Jakarta tahun 1983. Pernah meraih 8 emas dan 2 perak di PON ke-11 Jakarta tahun 1985.